Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baca, dia salah bacanya. Coba Anda baca. Ya kalau dipenggal gimana baca? Dipenggal. Boleh nggak menggal? Tuh, bubuk lagi. Bubuk. Saya nggak minta. Dibaca ayatnya. Katanya dia ahli Quran tuh. Bubuk. Ya, udah, kalau Oke. Nggak dibaca. Dibaca dulu ayatnya. Nggak bisa baca dia. Coba dibaca. Loh, malah itunya ayatnya di atas itu baca. Katanya kamu bisa baca Quran. Coba dibaca. Ya, ada nggak baca arbab di situ? Baca ayatnya. Ya ini baca. Coba baca. Loh, ayatnya dibaca, nanti kamu jelaskan. Bacanya apa? Loh, malah nggak bisa baca dia. Enggak. Sabar. Dibaca ayatnya. Jangan main penggal. Jangan main penggal kata. Baca ayatnya. Loh, gimana? Ini kata dasarnya saya baca ayatnya. Malah kata dasar. Loh, dibaca ayatnya. Teman-teman, dia nggak berani baca ayatnya. Loh, saya baca. Ini kita belum mulai diskusi. Baca ayatnya. Itu yang atas. Yang atas. Oh, yang atas ini iya saya baca. Iya, coba. Akbarohum wa ruhbanahum arbabam min duni. Tuh, arbabam kan? Arbabam bukan arbab. Loh iya harus dong. Nggak bisa Al-Quran dibaca sepenggal. Saya bisa baca ini arbabam. Salah, min dunillah salah. Harusnya dibaca arbabam karena di situ Anda sendiri sudah membacakan itu dibacanya arbabam bukan arbab. Saya buka ini nggak ada mimnya di sini. Bubuk. Orang dibaca arbabam malah dibaca arbab. Teman-temannya saya buka. Salah. Loh, Anda sudah baca sudah arbabam itu bacanya. Saya menjelaskan. Menjelaskan sudah. Udah pakai waktu. Udah. Oke, kembalikan kameranya. Kameranya kembalikan. Ya, kameranya kembalikan. Kameranya kembalikan. Enggak, kameranya kembalikan. Udah nggak bisa baca. Arbabam dibacanya. Baik dulu kamu. Jadi teman-teman, di sini dikatakan ya kata dasar arbaban ini memang dari rob. Jadi arbaban ini bentuk jamak dari rob. Ya teman-teman di bawah nandar ya teman-teman ya. Jangan kalian mau dibohongin nandar. Ya, arbaban ini bentuk jamak dari apa ini? Nih lihat nih. Pemelihara, pengasuh, pendidik, tuan, majikan, saudara-saudara saya muslim yang saya sayangi kalian. Kalian itu jangan mau dibodoh-bodohin nandar. Nandar ini nggak paham Al-Quran. Ya katanya arba. Nggak ada kata arba dalam Al-Quran. 4 itu arbaatun. Pakai ain. Alif, ro, ba, ain. Teman-teman. Supaya kalian sadar. Siapa ini nggak paham Quran. Nih, salah saya ini. Nih. Itu adalah isim nakiroh mansub. Ya, betul arbaban itu bentuk jamak dari rob. Memang kata dasar ini rob. Teman-teman. Benar. Kamu. Sepenggal. Oke, kita bahas. Jangan kabur. Jangan di-report dong. Saya alasan siapa yang nge-report? Mana ada orang lagi debat bisa nge-report. Disupport teman-teman, disupport. Disupport. Baik. Teman-teman disupport ya. Baik. Teman-teman, kita bahas penyaliban sebagaimana tadi tema ya. Sabar. Ya ini waktu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini si Trut untuk pertama kalinya debat dengan saya membahas tentang ini waktu saya tuh kan, belum apa-apa sudah kejar. Aduh, saya ulang ya waktunya. Brother, ini sebentar, belum selesai, belum mulai. Ya, tapi jangan fitnah ya, silakan. Ya, dengarkan saya. Ya, diulangi waktumu, diulangin, silakan. Dengarkan saya. Kalau saya lagi ngomong, Anda diam. Nanti kalau Anda lagi ngomong, saya juga diam. Ya, tapi apapun pernyataan. Astagfirullah, sama aja di mana-mana. Bukan saya astagfirullahaladzim. Saya lagi jelaskan teknisnya. Jangan kalau terpuncak. Kamu jangan fitnah. Apa yang fitnah? Ya, saya belum ngomong apa-apa. Saya bukan Kristen, kamu orang itu Kristen. Sekali ini saya. Udah. Kristen orang kamu. Patri Sunggang. Siapa yang kabur? Saya lagi debat. Oke, saya lagi ngomong ya. Ngomong, silakan. Baik. Ya. Selama saya berbicara Anda diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas penyaliban. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya bahas penyaliban. Baik. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 157, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dan perkataan mereka bahwa mereka telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Nah, kita akan buktikan. Pertama yang harus kita buktikan itu adalah fakta sejarah. Ya, kita buktikan fakta sejarah kalau Yesus tidak disalib. Saya tunjukkan fakta sejarahnya. Kalau memang ada orang yang diserupakan. Kita lihat yang lebih tua daripada Injil Matius, Markus, Lukas itu adalah Injil Basilides. Ya, Basilides ini hidup pada abad pertama, yaitu di pemerintahan Kaisar Hadrian 117 sampai 138. Nah, menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang. Ternyata Yesus melakukan sebuah penipuan di sini. Ya, mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Ternyata sejarah di dalam kekristenan mendukung apa? Mendukung pernyataan Quran bahwa Yesus berubah rupa dan ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Pada ini mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Ya, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Ternyata sejarah kekristenan sendiri memang ada fakta di mana Yesus itu berubah rupa dan ada orang yang diserupakan. Nah, kita lihat ternyata ini juga termaktub di dalam dokumen Nag Hammadi, The Second Tracts of the Great Set, Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Makanya kalau kita lihat ayat Bible itu sendiri, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang nulis ini bukan Islam ya. Ini yang nulis adalah Kristen. Judulnya Menguak Injil-Injil Rahasia. Saya tunjukkan biografinya. Ini biografi penulisnya. Dosen tafsir kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat di Jakarta. Pendidikan teologi di Universitas Gregoriana Roma. Ini seorang pastor. Gelar doktor teologi. Sekolahnya di Roma. Ini orang pastor ini yang nulis. Pastor, bukan orang ustadz, bukan orang Islam, bukan ustadz, bukan kiai. Ternyata fakta sejarah Yesus tidak disalib, melainkan dia berubah rupa dan serupakan. Nah, apakah ada ayat Alkitab yang mendukung pernyataan Quran? Ternyata kita lihat. Ya, Yesus itu berubah rupa dan ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, lihat nih, teman-teman. Ini ayat Alkitab mendukung. Bentar ya. Lalu Yesus berubah rupa. 6 hari kemudian Yesus berubah rupa. Lukas 9:29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah rupa. Nah, kalau kita lihat Markus 16 ayat ke-12. Perhatikan ini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ternyata Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya, Yesus berubah rupa, didukung oleh pernyataan Alkitab, didukung oleh fakta sejarah itu sendiri. Pertanyaan saya kepada Anda, coba baca Yohanes 18 ayat ke-6. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh di dalam Yohanes 18 ayat ke-6? Tolong Anda jelaskan. Saya sudah paparkan kepada Anda baik dalam Quran maupun di dalam Bible yang diyakini oleh orang Kristen, dan sejarah yang tidak terbantahkan dari literasi referensi dari orang Kristen itu sendiri. Nah, silakan.
Ya. Ya. Udah. Aduh. Saya tertib, belum waktunya. Iya, baik. 3 menit, kamu 5 menit, saya 3 menit. 3 menit kapan? Belum waktunya kok 3 menit. Ini udah kamu diam. Enggak, itu bukan, itu sudah selesai ini. Oh, yaudah. Bukan itu. Ya. Ya. Jangan fitnah kok 3 menit. Nah, ini baru waktu Anda terima. Nah, ini waktu Anda. Ini benar. Jadi gini, Ya. kamu diam. Ya. Kamu itu baca ayat Quran aja salah. Tidak ada artinya melainkan yang disalib dan yang akan dengan Isa, nggak ada. Ayat itu yang benar begini. Saya kasih tahu kamu biar belajar Quranmu benar. Wa qaulihim, dan berkata mereka. Ya, siapa mereka ini? Ini kau jawab nih nanti. Inna qatalnal masiha. Sesungguhnya kami qatalna fi'il madi. Ya, itu bentuk kerja pada masa lampau. Maka itu telah berhasil membunuh Al-Masih putra Maryam. Wa ma qataluhu. Allah membantah mereka yang berkata itu. Mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu. Nah, salabuhu ini harus kau jelaskan menurut Quran. Dan mereka tidak menyalibkannya. Walakin, melainkan subbiha, diserupakan. Lahum, bagi mereka. Tidak ada artinya melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Tidak ada. Ya, artinya itu PR-mu satu. Siapa yang berkata di Quran mereka itu telah berhasil membunuh Al-Masih, itu satu. Ya. Kemudian kau fitnah lagi, nggak ada mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain. Kau ini ngerti Quran nggak sih? Nggak ada. Nih ayatnya, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahai'atit thair fa anfuhu fihi fayakun thairan biiznillah. Ya, wa ubri'ul akmahal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, dan seterusnya. Itu panjang tuh ayatnya. Ali Imran ayat 49. Ya, yang kau katakan mukjizat itu dalam Al-Qur'an itu disebut tanda-tanda kerasulan Al-Masih putra Maryam. Apa yang dapat beliau lakukan? Ini menciptakan burung dari tanah, kemudian meniupkan di dalamnya, maka jadilah burung. Kemudian menyembuhkan orang buta, kemudian menyembuhkan orang penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, ya, mengabarkan apa yang kalian makan dan apa yang disimpan di rumah-rumah kalian. Tidak ada mukjizat Nabi Isa itu dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Kamu tuh memfitnah Al-Masih putra Maryam. Kasihan kau fitnah terus, Nandar. Ya, nih, di dalam Al-Quran mengatakan, ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa busra wa rahmah lil muslimin. Ya, kata Allah, kami menurunkan kepadamu Muhammad kitab risalah, ya, di surat An-Nahl, ya, sebagai penjelasan li bagi kulit tiap-tiap syai'in sesuatu, sebagai kabar petunjuk dan kabar bergembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tentu penyaliban ini dapat dijelaskan dengan Quran ini sendiri. Ya, makanya kamu harus bisa menjelaskan. Oke, pertanyaan saya sama kamu nih, ya, orang Islam tapi nggak paham Qurannya. Pertama, siapa? Jangan kamu jangan ngomong dulu. Siapa yang berkata kami telah membunuh Al-Masih ini? Satu. Ya. Kemudian siapa yang digantung di kayu salib? Dua. Terus apa alasannya mereka itu ingin membunuh Al-Masih itu? Apa alasannya? Yang keempat, masih di An-Nisa 157 yang kamu bawa, tapi kamu salah memahaminya. Wa innal ladzi nakhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Yang 4 pertanyaan itu harus bisa kamu jawab menurut Al-Quran, karena Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Saya sudah membantah klaim kamu dari Al-Quran. Nggak ada mukjizat Nabi Isa dapat berubah wajah menjadi wajah orang lain. Gunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Oke, silakan kamu, terserah kamu mau setengah jam 4. Baik, oke ya, silakan. Oke, baik. Oten. Kok dia fitnah saya, kamu tuh mau jawab. Udah, ini lagi saya ngomong loh. Loh. Ih, gimana sih? Kok tegang-tegang? Ini saya lagi mau nggak diskusi? Udah diam. Udah lu Kristen kok. Udah, diam. Baik. Di dalam Bible sendiri mengkonfirmasi kalau Yesus berubah rupa. Nah, Al-Qur'an menjelaskan terhadap segala sesuatu yang salah satunya itu dijelaskan di dalam Bible itu sendiri. Ya, bukankah kita beriman? Ya, kita beriman dengan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelum Quran.
kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, ada Torah, ada Injil. Di dalam Injil termaktub dan tertulis bahwa Yesus berubah rupa. Jeder. Terus kau katakan tentang makna subihalahum. Kita lihat nih, ya. Ente kalau ngomong jangan jangan asbun. Nah ini nih. Nah teman-teman kita lihat ya. Wama kotaluhu, sebentar. Saya besarkan dulu. Wama kotaluhu wama solabuhu. Pada mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, yakni Allah mengingkari pengakuan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Dan ini merupakan kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Ini pernyataan ya para mufasir yang jelas-jelas kemudian mereka kompeten di bidang ini. Lah Anda baca aja salah-salah nih. Kita lihat di sini walakin subihalahum. Ini yang Anda tanyakan. Tetapi mereka membunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, yakni Allah menyerupakan orang lain dengan Isa, kemudian mereka membunuh orang yang mereka sangka sebagai Isa. Jeder. Bubuk. Oke. Sekarang Alkitab sendiri mengkonfirmasi siapa yang disalib itu. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Makanya saya bertanya tadi tentang Yohanes 18 ayat ke-6. Saya lagi ngomong. Otan, diam. Nah, sejarah kekristenan sendiri mengatakan kalau Yesus tidak disalib. Anda baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ke-16, Yesus dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6, Yesus dilindungi oleh Allah. Makanya Yohanes 18 ayat ke-6, Yesus itu tiba-tiba berganti rupa dengan Yudas Iskariot. Makanya perhatikan, Yohanes 18, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Padahal Yudas ini adalah tokoh penting di dalam tragedi penyaliban dan pembunuhan Yesus Kristus. Kenapa kisah Yudas hanya sampai ayat ke-5? Dan kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Sementara tiba-tiba setelah itu kisah Yudas hilang karena Yesus berubah rupa dengan seorang pemuda yang hanya memakai kain lenan, dan Yudas berubah rupa jadi Yesus. Saya tunjukkan siapa yang disalib. Jangan nyengar-nyengir aja. Saya tunjukkan nih, brother. Nah, saya tanya nanti kepada Anda, kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Yesus di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Nggak dijawab. Kemudian ya Anda mengatakan bahwa Yesus mujizatnya tidak berubah rupa. Sejak kapan saya mengatakan itu mujizat? Ya, saya memberikan fakta di dalam ayat Alkitab kalau Yesus berubah rupa. Ini loh brother. Oten ini udah dijelaskan berulang kali nih. Lalu Yesus berubah rupa, ada ayatnya. Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa. Ya, satu lagi ayatnya, ada 4 ayat. Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan dalam rupa yang lain. Ada ayatnya. Kau bilang nggak ada. Aduh, Oten. Nah, sekarang saya tunjukkan di dalam Matius, di dalam Injilmu itu, Matius 27 ayat ke-5. Nah, perhatikan ini tafsirannya. Coba Anda baca, ya. Kita lihat kematian Yudas. Kematian Yudas, teman-teman. Kematian Yudas menggantung diri. Terus di sininya apa? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jeder. Aduh, terbungkam dia, saudara. Loh, katanya setengah jam. Masih ada waktu saya dong. Katanya setengah jam. Silakan. Oke, setengah jam. Silakan. Saya nggak mau setengah jam. Baik, saya hanya bertanya kepada Anda. Tuh, ya saya akan diulang tuh. Diterima. Ya, saya bertanya. Ya, saya bertanya kepada Anda. Sabar. Katanya setengah jam. Saya nggak mau setengah jam. Saya cuma tolong jawab pertanyaan saya. Di dalam Bible, kematian Yudas yang benar itu seperti apa? Satu. Kematian Yudas yang benar menurut Bible, kematian Yudas seperti apa? Satu. Yang kedua, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi di dalam Yohanes 18 ayat ke-6 mereka terjatuh? Dua ini saja. Saya nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, Anda pasti puyeng. Silakan jawab. Oke, jawab. Jangan nangis. Jadi gini, teman-teman. Sekali lagi kau udah berbohong. Tadi kau bilang mukjizat Yesus itu kan Nabi Isa dapat berubah rupa menjadi wajah orang lain. Gak ada dalam Quran. Kamu jangan bohong. Gak ada. Dan tadi ada tulisan apa itu? Itu Alkitabnya Kristen ya. Saya baca itu yang kamu tunjukkan. Gak ada dia berubah rupa menjadi rupanya Yudas. Saya baca tadi itu tunjukkan. Saya baca wajahnya bercahaya, berkilauan. Itu berubah rupanya seperti itu. Gak ada saya baca. Wajah Yesus berubah rupa menjadi wajah Yudas. Saya kan baca data yang kamu tunjukkan.
Kamu membohongi saya. Mentang-mentang saya bukan Kristen, kamu suka-suka membohongi saya. Ada saya baca di mana, nanti aku tunjukkan, ada kata wajah Yesus berubah rupa menjadi wajah Yudas di situ. Saya kan baca datanya. Kamu jawab pertanyaan saya. Sabar dong, kamu udah nggak adil ini, udah nggak fair ini. Kamu udah motong-motong. Kamu diam, ya. Tuh, enaknya kamu saya mute aja. Kamu soalnya suka berdusta orangnya. Fair dong. Kamu pakai bahasa isyarat aja. Ya, kita lanjut lagi. Tadi barusan kamu di awal yang digantung di kayu salib menggantikan Al-Masih putra Maryam itu Simon. Saya baca lagi, ya tulisan karangan orang, nggak tahu siapa, saya nggak peduli siapa yang nulis. Ya, tapi itu kan tulisan orang, ya. Itu buku kan kamu tunjukkan, ini loh si pengarangnya, ini loh. Ya, Simon. Ya, makanya gini loh Nanda. Ya, makanya kau tuh belajar Quran. Ya. Ada yang mengatakan yang digantung di kayu salib itu, saya kasih pilihan ganda nih bagi kamu ya, katrum-katrum ya. A. Yudas Iskariot. B. Simon seperti yang kamu bilang. Nanti Yahya Wallawi beda lagi, katanya Barsabas. Siapa pula Barsabas ini teman-teman? Barsabas. Ya, nanti Ustadz itu Simon. Ya, Ustadz siapa namanya? Kamu tadi udah beda-beda tuh. Ada Yudas, ada Simon. Kamu. Ya, kata Juma dan kata Somad namanya itu Yudas. Nanti di kitab tafsir ada sosok oknum murid termuda, ya, konon namanya itu Sarjis. Siapa lagi Sarjis itu? 4 tuh, kayak nama beda lagi, ya. Bukti penyaliban adalah siapa yang digantung di kayu salib adalah tidak ada bukti kata kayak nama. Ya. Jadi kalian sendiri Nanda di kalangan orang Islam, dan saya mengakuin itu terjadi. Karena apa? Karena tidak tunduk patuh sama Quran. Di Quran itu tidak ada diganti orang itu pada peristiwa penyaliban, itu tidak ada. Cuma kamu kurang memahami Quran. Gitu loh. Ya. Pertama, saya kasih tahu aja siapa yang mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha itu, nanti saya jawab satu-satu. Ya, biar ngerti kamu sholada itu apa di dalam Quran, kamu harus ngerti juga. Ya. Yang berkata itu 2 ayat di Quran. Wa rasulan ila bani Israil, kata Al-Masih, ya, di surat As-Saff, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya, jadi jawabannya menurut Quran, siapakah orang yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu, yang mengklaim telah berhasil membunuhnya, adalah orang Bani Israel yang menolak Al-Masih putra Maryam. Apa dasarnya? Ali Imran ayat 52. Nabi Isa itu menyadari kekufuran dari Bani Israel itu. Ya, jadi jawabannya adalah Bani Israel yang menolak Al-Masih putra Maryam, bukan tentara Romawi. Nggak ada cerita tentara Romawi dalam kisah Isa dalam Quran. Habis waktunya. Habis waktunya. Nah, enggak, suara saya jangan di-mute. Nanti gua ngomong apa lu nggak denger. Ya, tapi kamu jangan potong. Ya, silakan. Loh, saya nggak potong, ini waktu saya. Masa waktu saya motong gimana sih? Ya, silakan. Ya, oke, kita mulai lagi. Ya, silakan. Ya. Baik. Ya, kita biarkan Al-Qur'an yang menjawab. Nanti Bible ya. Nih, padahal di sini dikatakan sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa dan selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak yakin siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Justru pernyataan Quran ini benar. Pernyataan Al-Quran ini benar bahwa mereka berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu. Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Barabas, ada yang mengatakan Jarjis. Al-Quran sudah mengatakan mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Masa kau tidak baca Al-Quran itu? Fakta sejarah Bible membuktikan kebenaran Quran bahwa mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Ada Simon, ada Barabas, ada Jarjis, ada Yudas. Lalu pendapat Bang Nandar yang benar yang mana? Makanya jawab pertanyaan saya, Otan. Saya menjawab berdasarkan data. Anda data kitab sendiri, kitab Kristen, Anda tolak. Gimana Nandar Yesus berubah rupa? Aduh, ini Otan memang ya. Mereka ini, ya gitulah ya. Kalau kitabnya sendiri ini ditolak gitu kan. Nih,
nih brother, kok begini-begini? Pusing. Kita lihat teman-teman. Di sini jelas loh, ada beberapa ayat yang mengindikasikan kebenaran Quran yang dikonfirmasi oleh Bible. Yesus berubah rupa. Matius 17 ayat kedua. Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa, diingkari. Ayat ketiga, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Nah, kita lihat satu ayat lagi yang begitu gamblang, brother. Makanya kok Bible itu jangan dipegang di ketekmu saja. Baca, nih, baca yang benar. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jeder. Biblemu sendiri diingkari, sejarahmu sendiri diingkari. Astagfirullah. Ini loh. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Bukan hanya bercahaya, saudara, berubah rupa. Kalau di dalam ilmu orang Sunda namanya mancala putra, mancala putri. Jelas dia berubah rupa dalam rupa yang lain. Makanya saya bertanya kepada Anda, baca Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh, dan kenapa kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5? Jeder. Baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Yesus dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6. Jangankan disalib, teratuk batu saja dilindungi oleh Allah. Lihat matamu sampai merah begitu. Jeder. Aduh, nih. Menurut Bang Nandar, siapa yang disalib itu? Yang disalib itu Yudas Iskariot menurut fakta Bible. Di mana faktanya ini, brother? Ya, kalau berselisih paham tentang penyaliban, memang Allah sudah katakan. Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon. Coba baca Anisa 157 dengan benar, full. Jangan sepotong-sepotong. Nih, kita lihat teman-teman ya. Anda baca Matius 27 ayat ke-5. Coba ini saya kasih tahu caranya bukanya. Matius 27 ayat ke-5 ya. Di sini kita lihat tafsirannya, tafsiran otoritatif. Coba ini kematian Yudas nih, saya bacakan ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara kisah para rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Kenapa kematian Yudas ada silang pendapat? Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini bukan menjatuhkan diri, tetapi Yudas ditombak oleh tentara Romawi perutnya. Saya tunjukkan nanti ayatnya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yudas ternyata disalibkan. Jeder. Kenapa perut Yudas bolong? Saya tunjukkan ya. Jawab pertanyaan saya. Nggak mampu kau jawab. Yohanes 19 ayat ke-34 ya. Kita lihat nih. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya, makanya perut Yudas bolong. Jeder. Bubuk. Jawab pertanyaan saya. Kematian Yudas yang benar Matius 27 ayat 5 atau Markus? Siap. Bible sendiri ditolak. Anda ini otim gimana? Loh, kok beda Al-Quran? Udah, nih kamu diam giliran saya. Bubuk. Kamu gitu orangnya. Kalau giliran saya kamu diam. Ya, silakan. Dia bacanya begini, teman-teman. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ayatnya pendek, tapi dia membacanya pakai terjemahan dalam kurung. Ya kan? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Enggak, tunjukkan maksudnya. Bolak-balik tunjukkan. Kamu takut, saya tunjukkan kesalahanmu, kamu takut. Kamu udah 2 kali, saya nggak ada membantah di tengah-tengah jalan loh. Ya. Oke. Kamu 2 kali salah loh. Kalau sama Superboy kamu udah kalah, udah kalah. Saya artikan satu-satu buat kamu. Wa inna wa mau nausorotnya mau ya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya ya ikhtilaf orang-orang alladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat fihi ya padanya. Lafi benar-benar dalam syakin, la itu benar-benar, fi dalam syakin keraguan, minhu daripadanya. Tidak ada ayatnya itu mengatakan mereka ragu tentang siapa yang disalibkan, bukan begitu. Kamu ini nggak paham Quran gimana? Oh, tafsiran orang kebaca kan kamu udah 3 kali nih, Nanda. Kamu gimana? Kamu nggak fair sama saya. Saya diam aja kok, nggak fair gimana sih? Ya, kamu jangan ada nada-nada ini loh ya. Jadi begitu. Nada apa sih? Oh, diam aja. Oh, gimana sih Nandar? Ya, gua diam aja dari tadi. Saya mau lanjutkan, habis waktu saya ulang, nggak mau saya ulang. Ulang dari mana gua diam? Enggak gini aja. Kita tektokan aja. Habis waktu saya. Enggak lu. Gua lagi diam aja. Ya kamu 3 kali loh. Tektokan. Gimana tektokan? Lu enggak nyambung. Oh, enggak nyambung. Ya kamu salah memahami Quran.
Gimana? Pertanyaan saya kenapa salah nggak memahami? dijawab? Udah Aduh, kita pakai ini aja. Terus ya, kamu udah nggak usah pakai waktu ah. Lu lain ditanya lain jawab. Lu lain ditanya lain dijawab. Kita tektokan aja. Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab? Makanya mau saya Pertanyaan saya yang benar. Loh, saya bertanya apa? Anda jawabannya apa? Ya, saya kan kitab saya kok. Enggak, saya tanya nih. Kamu gitu loh, saya tanya. Quran. Loh, tuh gitu, Otan, nggak mengakui agamanya. Nggak mengakui agamanya. Loh, gimana? Lu kitabnya Bible, Quran. Teman-teman di bawah. Ditanya Bible. Loh, enggak, saya nanya, enggak, di dalam Bible sendiri mengkonfirmasi tentang kebenaran Quran. Saya tanya sama Anda. Nah, saya mau menjelaskan ayat yang sebenarnya. Iya, coba tolong jelasin kepada saya. Kisah para Rasul. Ini giliran Loh, enggak, ini kita tektokan. Anda saya tanya apa, jawabannya kemana-mana. Saya mau menjelaskan Quran. Iya, saya tadi sudah menjelaskan Al-Quran saya. Saya juga sudah menjelaskan Al-Quran saya. Ya, saya jawab. Enggak, lu ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Enggak, kita tektokan saja. Kita tektokan saja. Loh, ya kan? tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda menjelaskan sesuatu yang tidak saya tanyakan. Anda salah memahami Quran Anda. Di mana salahnya? Makanya saya mau jelaskan, kasih saya waktu. Kenapa? Makanya jelaskan, enggak, kalau jelaskan itu tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya, Anda jelaskan. Sebagaimana saya, ya karena Anda tidak menunjukkan ayatnya. Enggak, kita tektokan aja, kita tektokan saya. Kita tektokan saja. Sekarang saya tanya sama Anda. Loh, kita tektokan saja. Loh, Anda mengingkari kitab. Dia saya mute dulu ya, ini giliran saya, Pak. Jadi teman-teman, ayat Qur'annya itu mengatakan wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu kata ikhtilaf itu berbeda pendapat. Fihi, padanya. Lafi, benar-benar dalam syakin minhu, benar-benar dalam keraguan padanya. Jadi tidak ada ayat itu menjelaskan ada yang ragu-ragu tentang siapa orang yang digantung di kayu salib. Nggak ada. Ya, saya ulangi ya. Jadi ayatnya itu, dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat. Jadi ada orang-orang berbeda pendapat fihi, tentangnya. Lafi, benar-benar dalam syakin, keraguan minhu, padanya. Begitu ayatnya. Ya, nah, dalam hal ini kenapa terjadi perbedaan pendapat ini, teman-teman? Aduh, ini orang ini. Nandar, pakai waktu dulu dong, pakai waktu aja kita. Ya. Aduh, orang ini. Nandar, kamu saya mute, soalnya ini kan giliran saya. Nandar, ya, kamu saya mute. Kamu saya mute. Loh, kenapa di mute? Ya, makanya itu kan giliran saya. Enggak usah giliran, pakai tektokan. Anda tahu nggak tektokan? Anda tahu nggak tektokan apa? Tektokan itu, saya tanya, lu jawab. Oke, saya jawab. Saya tanya, lu jawab. Pertanyaan, sebentar. Saya jawab. Enggak, satu pertanyaan. Kamu jawab, bentar. Kamu jawab. Baik. Kemudian pertanyaan itu kembalikan kepada saya. Iya, baik. Oke, mau. Sekarang saya tanya sama Anda. Baik, kita gantian ya. Saya bertanya, Anda menjawab, Anda bertanya, saya menjawab. Loh, kenapa? Saya bertanya, Anda menjawab. Ya giliran saya. Tunggu selesai saya dulu. Ini nggak pakai giliran ini. Kamu terima. Enggak itu. Terima dulu. Tunggu. Ya, saya bertanya. Anda menjawab. Loh, enggak, kita tektokan. Kita tektokan. Kenapa takut? Loh, kita tektokan. Aku bertanya, kau menjawab. Aku bertanya, kau menjawab. Enggak, kita tektokan. Lu ngerti tektokan enggak? Lu ngerti tektokan enggak? Oh, enggak mau. Kenapa enggak mau? Saya lagi bertanya, Anda enggak menjawab pertanyaan saya. Loh, gimana? Pertanyaan saya. Loh, saya sudah menjawab. Tidak menjawab. Sekarang saya tanya. Kita ulangi ya dari awal ya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebentar. Saya tanya, kenapa ketika saya tanya kitabku? Bentar, kitabmu apa? Kitabku Al-Quran. Ya udah, kitab saya Al-Quran. Kitabku Al-Quran. Oh, tuh giliran debat sama saya kamu kitabnya Quran. Loh, kitabmu Bible. Kitabmu Bible bukan. Kitabmu Bible. Ngawur kamu. Loh, kok oke? Kenapa kalau debat sama saya kok ngaku Islam? Tapi kalau di rumah ngaku Kristen. Nggak pernah saya ngaku Kristen. Oh, ngaku Kristen, ada itunya kok belakangnya. Ada gambarnya. Kristen ngaku Islam. Ini C6 ini. Loh, sekarang saya tanya. Kenapa ketika saya bertanya kitabmu? Loh, makanya saya tanya, brother. Coba dengarkan. Kamu saya mute. Ya terima dulu. Ini terima cepat. Ya giliran saya dong. Tadi kamu pertama 5 menit. Saya belum. Udah kamu ganggu 3 kali. 3 kali kamu ganggu saya. Nah, silakan. Terima dulu tuh. Terima tuh. Ya, terima. Terima. Oh, tahu salah memahami Quran.
Dah, dengarkan saya. Oke. Saya mau Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Enggak, pertanyaan saya. Di ayat Malah ngomong nyerocos sih. Gimana sih? Ini giliran saya. Kita tektokan. Tadi kan kamu kan kita tektokan. Enggak. Ini Saya bertanya apa? Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya nih. Iya, saya juga tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya dengan tuntas, silakan. Anda saya tanya apa, jawabnya apa? Anda menjawab pertanyaan saya kok. Loh, saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Anda nggak menjawab. Itu orang-orang Yahudi. Itu kan Anda tadi sudah Quran surat Al Imran ayat 52 tadi sudah dijelaskan. Yaitu. Iya, makanya saya tanya. Makanya saya tanya kepada lo yang anak-anak. Lu gua tanya apa, jawabannya apa? Sekarang saya tanya. Sekarang gini aja. Gua tanya satu hal. Ini sudah 5 menit, Dudul. Ya kapan kamu ganggu saya? Tadi kan di awal kamu 5 menit. Aduh. Ya udah, Oke, sekarang kita mulai lagi. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal dulu. Aku tanya satu hal aja. Nanti kalau kamu bertanya 2 dan 3 terserah. Kamu diam ini. Saya bertanya satu hal. Saya bertanya satu hal. Loh, saya bertanya satu hal. Terserah nanti giliran Anda. Loh, kalau ditanya Bible-nya enggak pernah ini giliran saya. Saya bertanya satu hal, malah tuh kalau debat sama saya ngakunya Islam, di Komalnya ngaku Kristen, agak jelas. Aku sebagai Kristen. Oke, sekarang saya lihat Komalmu. Oke, saya tanya satu hal saja. Ya, kematian Yudas yang benar Matius 27. Saya lagi ngomong satu hal aja. Malah ke Quran. Di dalam Bible-mu ada kok Yudas. Di dalam Bible-mu ada Yudas. Saya nggak mau menjawab. Kamu diam. Lo nggak mau menjawab. Bagaimana kita diskusi? Lo 5 menit gimana? Saya makanya. Kok Al-Quran saya nggak tanya Quran. Yang saya tanya Bible. Kalau kitab saya Al-Quran. Saya nggak. Oh, ngakunya Quran. Kalau di labnya ngakunya Bible. Tadi nggak jelas. Diulang. Kamu nggak adil. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Yang benar kematian Yudas Matius. Baik. Iya, baik. Oke, saya tanya nih sama Anda. Matius 27. Loh. Nah, gini aja teman-teman. Saya lihat aja dia giliran saya menjelaskan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Dengar yang pendukung-pendukung Anda, dengar ya teman-teman Muslim ya. Ya saya sayang sama kalian. Kalian itu nggak boleh membela si semprol ini teman-teman, semprol ini nggak boleh. Karena dia tidak memahami ayat Quran. Jadi ayat Qurannya mengatakan seperti ini yang benar ya. Dan telah berkata mereka. Siapa mereka ini nanti saya jelaskan. Tadi sebenarnya sudah kan 2 ayat dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang yang kufur terhadap Isa. Di dalam surat Ali Imran ayat 52 itu Isa sudah menyadari itu. Ya, jadi ada Bani Israel yang menolak Isa. Ya, jadi itulah orang-orang yang kufur terhadap Isa. Itulah mereka yang ingin menghabisi Isa itu, yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu. Ya, jadi mereka telah yakin berhasil menghabisi Isa. Ya, teman-teman ya. Padahal ya tidak berhasil. Ya, saya lanjutkan. Wa ma qataluhu, kata Allah. Wa ma qataluhu, dan tidak mereka membunuhnya. Nah, jadi Nabi Isa itu tidak berhasil terbunuh sebenarnya, tapi mereka mengklaim telah berhasil membunuhnya. Wa ma sholabuhu, dan tidak menyalibkannya. Nah, di sini kita harus teliti. Sholabu itu apa dalam Al-Quran, teman-teman? Ya, walakin, melainkan subbiha, diserupakan lahum bagi mereka. Apa yang diserupakan? Bukan wajah orang lain. Wajah orang dirubah menjadi wajah Isa, bukan. Yang diserupakan itu adalah kembali ke premis ayatnya itu, yang telah mengatakan kami telah berhasil membunuh Isa itu. Jadi diserupakan kepada orang-orang Bani Israel yang kafir terhadap Isa. Begitu teman-teman. Karena itu terjadi di depan mata mereka sendiri. Jadi itu yang diserupakan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat padanya, benar-benar ragu pada dia. Kabur konandar kau. Saya menjelaskan. Kabur konandar, kabur. Ya, supaya ngerti konteks ayat. Ya. Nah, kenapa? Ya, yang diserupakan itu adalah kalian mereka itu loh, yang berhasil telah membunuh. Itu yang diserupakan, bukan wajah orang lain dirubah menjadi wajah Isa. Terus wajah Nabi Isa berubah juga menjadi wajah orang lain. Mukjizatnya Nabi Isa itu dapat berubah menjadi wajah orang lain, nggak ada. Loh, di situ saya baca tadi
Ya berubah rupanya itu ternyata berkilauan, wajahnya bersinar, teman-teman. Saya begini nih, begini teman-teman, nih, begini. Itu saya berubah rupa ini. Yang penyamaran itu berubah rupa. Begitu, nggak ada tadi saya baca berubah rupa menjadi wajah Yudas. Nggak ada saya baca. Baca itu nggak ada. Nih saya lanjutkan lagi teman-teman. Ya. Nah, kenapa? Apa yang dilakukan Allah, apa yang Allah lakukan sehingga Allah menampakkan mereka telah berhasil membunuh Bani Israel tadi. Ya, apa yang dilakukan Allah? Ternyata Allah mewafatkannya di kayu salib. Itu yang Allah lakukan kepada beliau. Terekam nih di Quran. Jadi ada firman Allah yang disampaikan langsung direct speech kepada Isa. Saat kapan? Saat beliau digantung di kayu salib. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Bagaimana cara Allah menyerupakan klaim mereka itu telah berhasil membunuhnya ya. Jadi begini, saya lanjutkan. Teman-teman Anda kesini semua ya. Teman-teman Anda kalian kesini semua ya. Orang seperti itu nggak pantas didukung. Nah, nih, yang Allah katakan itu begini sama beliau, sama Al-Masih Putra Maryam. Qaulallahu ya Isa. Ketika Allah telah berkata Allah, artinya perkataan Allah itu kapan? Jauh sebelum Quran ini diturunkan. Makanya pakai kata itu. Ketika telah berkata Allah, ya Isa, oh Yesus, ya Isa, ini mutawaffika. Sesungguhnya aku mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Jadi dia itu nggak serta-merta langsung diangkat, terus orang lain dirubah wajahnya menjadi wajah dia. Menggantikan Isa digantung di kayu salib. Nggak begitu, ya, nggak begitu teman-teman. Ya, jadi Allah mewafatkannya dulu. Apa itu wafat dalam Al-Quran? Nah, ini yang harus kita teliti. Makanya saya bilang Al-Quran itu benar menjelaskan tiap sesuatu, tapi kau tak percaya. Maksud saya Quran itu menjelaskan tiap sesuatu apa? Ya Quran ini menjelaskan dirinya, tapi kau tak percaya sama Quranmu. Ya. Apa itu wafat? Wafat itu seperti ini. Ini saya bacakan ayatnya. Di Az-Zumar ayat 42. Apa itu wafat? Saat Allah mewafatkan Isa itu, sebelum diangkat, apa yang terjadi pada dia? Dia mengalami apa? Ya makanya kita harus ngerti mewafatkan itu apa. Ya ini cara Allah menampakkan serupa mereka orang-orang Bani Israel yang menolak Isa itu menyatakan membenarkan klaim mereka padahal tidak. Ini yang Allah lakukan. Ternyata Allah mewafatkan Isa. Ya ternyata. Az-Zumar ayat 42. Nih ayatnya nih. Ini yang terjadi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mananiha. Jadi Allah wafat itu konteksnya mengambil nyawa. Allah take the soul. Allah mengambil nyawa, take the soul, itulah wafat itu. Ketika mati. Dan yang belum mati dalam tidurnya. Ingat, Allah menggunakan 3 kata yang berbeda. Wafat beda, maut beda, tidur beda. Ya. Yang membedakan itu apa? Baca kalimat berikutnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka ditahan yang Allah wafatkan tadi, yang Allah ambil nyawa tadi, ketika sudah ditetapkan kematian. Ya, jadi jika nandar ditetapkan atasnya kematian, maka yang Allah lakukan apa? Mengambil nyawa nandar, kemudian Allah tahan. Makanya kan ada di Sirah Nabawiyah, katanya Nabi Muhammad dikebumikan itu menunggu 3 hari kan, baru dikuburkan. Yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad itu apa? Allah mengambil nyawa beliau, kemudian Allah tahan. Allah tidak, karena sudah ditakdirkan maut almarhum Nabi Muhammad ini, ya. Tidak dikembalikan nyawanya. Mau ditunggu seminggu, sebulan juga tetap aja meninggal. Mau ditunggu seminggu, sebulan, Nabi Muhammad tetap tidak akan bangkit-bangkit. Karena Allah menakdirkan atas Nabi Muhammad kematian, almarhum. Jadi Allah ngambil nyawa Nabi Muhammad, kemudian Allah tahan, tidak dikembalikan. Bisa nggak harus dikembalikan? Bisa. Kalimatnya seperti ini. Wa yursilul kufra ila ajalin musamma. Dan dia melepaskan, merus ya nyawa yang diambil tadi pada peristiwa yang lain selain tidur. Itu salah satu bentuk. Tidur itu salah satu bentuk Allah mengambil kesadarannya dan saat bangun mengembalikannya.
ketika mau bangun. Itu salah satu bentuk. Ya, ila ajalin musamma, sampai yang Allah tentukan waktunya. Bisa nggak Nabi Muhammad itu bangkit? Nunggu 3 hari, ternyata dia bangkit. Bisa. Kalau Allah tidak menakdirkan kematian kepada Nabi Muhammad. Makanya kan fenomena itu terjadi sebenarnya di dunia, teman-teman. Ya. Contoh, ini badu manjat pohon kelapa tinggi. Ya, badu jatuh kedebut, nggak bergerak, napas nggak ada, denyut jantung nggak ada, dicek nadinya nggak ada, diperiksa dokter pun, dicek pakai alat canggih, ditulis dokter surat kematian badu. Ya, nah saat badu diantar pulang mau dikuburkan, bisa nggak badu hidup lagi bangkit? Bisa. Itu banyak terjadi, banyak sekali terjadi, teman-teman. Yang dikatakan orang seperti pingsan, koma, mati suri, fenomena itu dijelaskan kok di Quran. Bisa itu terjadi. Ya. Nah, ini yang Allah lakukan kepada Isa. Dalam surat Ali Imran konteksnya Allah ngambil nyawa Isa. Pertanyaan saya, kalau Allah ngambil nyawa Isa sesuai dengan Az-Zumar ayat 42, Allah dapat melakukan 2 hal kan tadi? Menahannya atau mengembalikan. Kalau Allah menahan nyawa Isa setelah mengambil nyawanya, mewafatkannya, kalau Allah menakdirkan menahannya, Isa itu almarhum kayak Nabi Muhammad. Berarti mereka telah berhasil membunuhnya. Ya, Bani Israel yang menolaknya itu telah berhasil menghabisinya. Ya kan? Allah membantah, mereka tidak berhasil membunuhnya. Berarti yang Allah lakukan mengembalikan nyawanya dalam waktu yang Allah tentukan, mengembalikan nyawanya. Begitu. Ya. Begitu, teman-teman. Ya, jadi bagi Bani Israel yang menolak dia nggak tahu ternyata Allah mengembalikan nyawanya. Mereka nggak tahu. Ya, bagi Bani Israel yang menolaknya, mereka nggak tahu. Dia itu ternyata bangkit, nyawanya bangkit. Yang namanya nyawanya dikembalikan, tentu dia bisa melakukan aktivitas sebagai manusia. Bisa berdiri, bisa bicara, bisa makan ikan goreng, bisa menemui murid-muridnya, nakut-nakutin. Betul nggak? Iya dong. Takut nggak yang dijumpainya? Iya dong. Bayangkan kalian, bayangkan ya. Ini kalian udah menguburkan bapakmu, kamu kubur tuh bapakmu misalnya, ya kan? Ya. Besok pagi ada ketok-ketok, tok. Assalamualaikum, ini bapak nak. Nggak terkejut kamu? Iya dong. Ya, terkejut. Begitu loh. Nah, itulah yang Allah lakukan. Setelah nyawa kembali, dia punya kesadaran lagi, dia bisa melakukan aktivitas manusia. Setelah itu baru warafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Apa yang diangkat? Ya semuanya. Sak tubuh-tubuhnya. Ya, karena nyawa itu dikembalikan nanti kepada dia. Ya udah, saya tanya nih, ya muslim. Ya muslim, ya peristiwa apa yang membuat ya Allah mengambil nyawanya? Ya kemudian Allah kembalikan dalam waktu yang ditentukan Allah. Peristiwa apa? Ya kamu jujur dong, ayo. Ya silakan naik, peristiwa apa? Saya udah jelasin loh ya, pakai ayatnya 2 ayat tuh, belum lagi ayat yang lain. Ya berapa ayat itu? 3 ayat, udah 3 ayat ya, belum ayat yang lain. Coba ayo, peristiwa apa? Naik, muslim. Coba naik, muslim. Nih Bang Erik, naik. Saya udah jelaskan 3 ayat Quran. Ya, kamu open cam, Erik. Kamu open cam, Erik. Silakan. Udah puas kau. Open cam dong. Ya, udah puas ya. Ya, silakan. Apa yang mau kau tanya? Ya, tadi saya sudah menjelaskan, kamu dengar. Kan aku tanya samamu. Aku tanya samamu. Kau meyakini Nabi Isa itu pernah mati memang di tiang salib? Tidak. Jadi Dia tidak berhasil dibunuh. Tidak berhasil, berarti dia berhasil diselamatkan. Menyelamatkan tapi nggak langsung diangkat. Loh, gimana ini? Gimana ini? Jadi artinya Kamu tahu? dia sempat dianiaya. Dia sempat dianiaya dulu. Ya iya dong, dia mengalami. Kalau di mana katanya tadi? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Al-Quran ayat keberapa? Ayat 55 Allah mewafatkannya dulu. Coba kau baca. Mutawafika warofiuka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Iya. Itu apa artinya? Loh, yang menurut kau itu apa? Ya, Nabi Isa pernah dianiaya maksudmu? Ya sesungguhnya aku mewafatkanmu kan artinya. Setelah itu mengangkatmu wafat. Mutawafika itu di situ bukan wafat artinya, bro. Apa? Ditidurkan. Kamu bohongin saya. Itu bahasa Arabnya. Kau ngaku Islam. Kau biar itu bahasa ngaku Islam. Enggak, kau ngaku Islam. Kamu bohong-bohongin saya. Mutawafika itu bukan artinya wafat di situ, bro. Apa arti wafat? Arti wafat itu Az-Zumar ayat 42. Ditidurkan dia, ditidurkan.
Oh, saya mau ngantuk lah, mau wafat lah aku nih, aku mau wafat lah. Mutawafik. Aku mau wafat. Aku mau Tanya kau wafat. belajar ngaji dulu di mana? Kau belajar ngaji dulu di mana? Coba buka. Kau katanya Islam. Kau Islam apa sih? Coba aku tanya. Memang Islam itu ada berapa jenis? Ya kalau macam kau nya Islam kafir, kau rasa? Kafir lah kau menganiaya Nabi Isa. Sementara Nabi Isa itu tidak teraniaya sedikit pun. Nabi Isa tidak teraniaya sedikit pun. Seperti pemahamanmu. Oh, berarti nabi-nabi itu nggak pernah tersentuh sedikit pun kulitnya. Ya, menurutmu Yesus itu Tuhan atau tidak? Saya tanya ganti ya. Menurutmu Yesus itu Tuhan atau tidak? Ya, Yesus itu bagi Tuhan atau tidak? Dengarkan dulu. Berarti kamu berpikir nabi-nabi itu tidak pernah sedikit pun kulitnya tergores? Tidak. Bagaimana dengan nabi-nabi yang dibunuh faktanya di Al-Quran? Bagaimana? Banyak yang meninggal tuh nabi-nabi. Yahya itu matinya bagaimana? Tapi tidak dijanjikan diselamatkan. Yahya itu matinya bagaimana? Ya tidak, ya kan tidak dijanjikan untuk diselamatkan. Matinya kenapa? Kamu bilang seolah-olah nabi itu kayak tameng gitu loh, nggak bisa disakitin. Gimana? Ada tertulis dalam kitab Mazmur. Tertulis dalam kitab Mazmur dan Matius 4. Mazmur 91 nomor 11. Ya pakai Al-Qur'anmu menjelaskan sesuatu. Dia membawa kebenaran. Ini dengarkan saya. Kamu dengarkan saya. Dia kan membawa kebenaran. Ngapa aku dengerin kau orang kau sesat? Aku tanya sama kau, menurutmu Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Gantian. Oh, udah tema kedua. Ya. Udah tema kedua. Menurutmu Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Ya Allah, ya Rabbi, apa artinya? Ya, aku nanya sama kau. Menurutmu itu Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Kita cari ayat Al-Qur'annya. Jangan kabar syarat dulu. Kau aja sudah mempelintir bahasa Arab. Kau jawab pertanyaanku. Menurut keyakinanmu, Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Saya tanya kamu, Tuhan itu adalah pencipta, jelas. Tuhan itu ilah. Tuhan itu ilah, kawan. Tuhan itu ilah. Aku tanya. Tolong kau jawab. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Ya kan ilah. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu maha pencipta. Ya, menciptakan segalanya, makhluknya, semua diciptakan oleh Dia. Aku tidak samamu. Begitu. Kalau di Quran Nabi Isa itu menciptakan juga. Ya jawab dulu. Nabi Isa menciptakan. Dijawab dulu. Kenapa kau takut? Takut kau. Takut ke Islam. Takut kau terbongkar Kristenan kau. Takut kau terbongkar kekristenan kau. Kau jawab saja pertanyaanku. Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Hah? Jawab. Ini rekam ini. Ini rekam ini. Ini rekam. Teman-teman. Pertanyaan saya. Tolong kau jawab. Yesus itu bagimu Tuhan atau tidak? Ini terbongkar. Ada semut di bawah. Ya udah, kalau kamu menjawab. Jawab pertanyaan saya, bro. Ya. Jawab pertanyaan saya. Bagimu Yesus itu Tuhan atau? Coba aku. Ya Allah, ya Rabbi, artinya itu. Jawab pertanyaanku biar tahu teman-teman di bawah siapa kau sebenarnya, Kristen apa Islam. Betul. Kau jawab. Yesus itu bagimu Tuhan atau bukan? Ayo jawab. Ayo. Ya Allah, ya Rabbi, saya mau. Kau jawab dulu. Iya, biar teman-teman di bawah tahu agamamu itu apa. Ya Allah, ya Rabbi. Ayolah. Wahai Allah, wahai Tuhan. Kau jawab dulu deh, betul adikku. Ini yang saya katakan. Betul, kau jawab dulu, biar di bawah teman-teman tahu keimananmu itu apa. Karena mereka selama ini bertanya-tanya. Karena cuma saya dan kawan-kawan yang tahu. Kamu dekil banget. Itu kamu kena peringatan, tidak saya turunkan. Dia kena peringatan. Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, bahkan penyaliban Kristus pun direkayasa oleh mereka dengan berkata bahwa Kristus telah diserupakan. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab secara mutlak menuliskan semua kehidupan Kristus ketika Ia ada di dunia. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang mendustai atau memutarbalikkan suatu fakta dan sejarah yang tertulis dan diakui oleh banyak sekali orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali polemikus-polemikus yang memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan, kematian, dan penyaliban Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana tulisan-tulisan ini sudah ada sebelum Muhammad ada, sudah ada sebelum Islam ada. Bagaimana mungkin Muhammad dan umat Islam saat ini dapat mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Yesus diserupakan, bahkan Yesus tidak bangkit?
Untuk itu, mari kita bungkam mereka dengan data-data, dengan pengakuan-pengakuan, serta dengan fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya, untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang hebat pada golongan yang dibenci karena kejijikan mereka yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang paling merusak yang diperiksa pada waktu itu tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah. Lalu melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum. Tidak sebesar kejahatan membakar kota seperti kebencian mereka terhadap umat manusia. Penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka. Diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik anjing-anjing dan binasa, atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan teman-temannya untuk tontonan ini dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim, sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang sehingga mereka dibinasakan. Selama masa penganiayaan para martir, salah satu kegemaran Nero adalah menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor manusia, sehingga tamannya akan menyala terang pada waktu malam hari. Gaius Suetonius Tranquillus, kepala sekretaris Kaisar Hadrian. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus atau Claudius mengusir mereka dari kota. Setelah kebakaran besar di Roma, setelah pemerintahan Nero, hukuman juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang di antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya itu. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenal dia, para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi, menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Thallus yang menulis sejarah Mediterranean Timur sekitar tahun 52 Masehi,
yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Talus dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya menjelaskan bagaimana kegelapan gerhana matahari tidak masuk akal seperti kelihatannya bagiku. Buku sejarah ketiga oleh Talus ditulis oleh seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah, melaporkan bahwa ada suatu kegelapan luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu Paskah tahun 32 Masehi, yakni tahun penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Talus memperkirakan bahwa kegelapan ini merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari raya Paskah pasti selalu jatuh pada saat bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi di saat bulan purnama tidak memungkinkan terjadinya suatu gerhana matahari total sebagaimana diperkirakan Talus sebagai penyebab terjadinya kegelapan selama beberapa jam tersebut. Meskipun demikian, laporannya memberikan peneguhan bahwa dokumentasi perjanjian baru tentang peristiwa kegelapan ini adalah akurat. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus seperti bagi Allah, dan meningkatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu, kebiasaan mereka untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tetapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan dalam balasannya kepada Pliny: metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat. Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini, karena ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan. Namun ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa lain, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun. Karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi dalam surat kepada Minucius Pundanus, gubernur Asia: aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlaku tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan,
Biarlah mereka mengejar arah ini saja, namun bukan hanya karena petisi saja, dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya. Hadirin lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 200 Masehi. Pada malam Paskah, Yesua telah digantung karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan. Seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk merintangi dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi merintangi dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati, namun tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah seorang manusia hingga hari ini, seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semuanya ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen mempunyai tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion dari Syria menulis antara tahun 70 sampai 200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau. Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat, negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga Raja Bijaksana mati selamanya. Dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Injil kebenaran kemungkinan oleh Valentinus sekitar tahun 135 sampai 160 Masehi. Karena ketika mereka telah melihat dia dan mendengar dia,
Dia mengizinkan mereka untuk merasakan Dia dan untuk mencium Dia dan untuk menjamah anak yang dikasihi. Ketika Dia menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Bapa. Karena Dia datang dengan cara penampakan lahiriah, bagian lain meneguhkan bahwa anak Allah datang dalam daging dan firman itu datang ke tengah-tengah mereka, itu menjadi suatu tubuh. Yesus bertekun dalam menerima penderitaan karena Dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi orang. Dia dipakukan ke kayu. Dia menunjukkan keputusan Bapa di kayu salib. Dia membawa dirinya sendiri turun kepada kematian melalui hidup. Kekekalan menyelubungi Dia. Melucuti dirinya sendiri dari kain yang akan musnah, Dia mengenakan yang tidak akan musnah, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya. Apokripa Yohanes kemungkinan oleh Saturnius sekitar tahun 120 sampai 130 Masehi. Itu terjadi pada suatu hari ketika Yohanes, saudara Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus, naik dan datang ke bait suci ketika seorang Farisi bernama Arimanius mendekati dia dan berkata kepadanya, "Di manakah Tuhanmu dan engkau yang engkau ikuti?" Dan dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi ke tempat dari mana dia datang." Orang Farisi berkata kepadanya, "Orang Nazaret itu menipu engkau dengan tipu daya yang memenuhi telingamu dan kebohongan dan menutup hatimu dan memalingkan engkau dari adat istiadat nenek moyangmu." Injil Thomas kemungkinan antara tahun 140 sampai 200 Masehi. Banyak berisi referensi kepada dan yang diduga kutipan-kutipan Yesus. Risalah Kebangkitan oleh pengarang yang tidak jelas pada bagian akhir abad kedua kepada Reginos. Tuhan ada di dalam daging dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang ini anak Allah, Reginos adalah anak manusia. Dia meliputi keduanya, memiliki kemanusiaan dan keilahian, sehingga pada satu sisi dia dapat mengalahkan kematian melalui keberadaannya sebagai anak Allah. Dan di sisi lain melalui anak manusia, restorasi kepada pleroma dapat terjadi. Karena dia berasal dari atas, benih kebenaran sebelum seluruh bangunan alam semesta ini ada, pleroma seluruh kepenuhan kealahan. Karena kami telah mengenal anak manusia dan kami telah percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, inilah dia yang kami katakan, dia menjadi kehancuran maut, sama seperti dia yang besar yang kepadanya mereka percaya, besarlah mereka yang percaya. Juru selamat menelan kematian, dia mentransformasi dirinya menjadi eon yang tidak dapat binasa dan membangkitkan dirinya sendiri, menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, dan dia memberi kita jalan kepada keabadian kita. Jangan berpikir kebangkitan itu hanya ilusi. Itu bukan ilusi, tapi itu kebenaran. Bahkan lebih tepat untuk dikatakan bahwa dunia inilah ilusi dibandingkan kebangkitan yang menjadi nyata melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau telah memiliki kebangkitan. Mengapa tidak menganggap dirimu sendiri telah bangkit dan telah dibawa kepada ini? Reginus juga mendorong untuk tidak hidup sama seperti jika engkau akan mati. Perbuatan Pontius Pilatus dilaporkan dikirim dari Pilatus kepada Tiberius, dikutip oleh Justin Martir tahun 150 Masehi. Dan ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku digunakan sebagai referensi kepada paku di kayu salib yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Dan setelah dia disalibkan, mereka membuang undi atas pakaiannya dan mereka menyalibkan dia, membaginya di antara mereka. Dan bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi pada engkau, pastikan sebagai perbuatan dari Pontius Pilatus.
Selanjutnya, Justin Martyr menuliskan daftar mujizat penyembuhan dan menyatakan, dan bahwa dia melakukan semua itu dapat engkau pelajari dari perbuatan Pontius Pilatus. Phlegon yang lahir sekitar tahun 80 Masehi, seperti yang dilaporkan oleh Origen, menyebutkan bahwa Yesus memastikan berbagai nubuatan sudah digenapi. Clement Penatua Roma, surat kepada Gereja Korintus tahun 95 Masehi. Rasul-rasul menerima Injil bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Jadi Kristus adalah dari Allah dan rasul-rasul adalah dari Kristus. Karena itu keduanya datang menurut kehendak Tuhan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Karena itu setelah menerima tuntutan dan telah diyakinkan sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan diteguhkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh oleh Roh Kudus, mereka pergi dengan kabar baik bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi dengan mengajar dimanapun, baik di desa maupun di kota, mereka menetapkan buah-buah sulung ketika mereka telah membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang akan percaya. Ignatius, uskup Antioquia kepada Trallians tahun 110 sampai 115 Masehi. Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Maria yang benar-benar dilahirkan dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan mata mereka yang ada di surga dan yang ada di bumi dan mereka yang ada di bawah bumi. Yang terlebih lagi benar-benar telah dibangkitkan dari kematian. Bapaknya membangkitkan dia, yang dengan cara seperti itu juga membangkitkan kita yang percaya kepada dia. Dia benar-benar keturunan Daud secara lahiriah, tetapi anak Allah oleh kehendak kuasa ilahi, benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan dan dibaptiskan oleh Yohanes sebagai seluruh kebenaran dapat dipenuhi oleh dia. Benar-benar dipakukan di dalam daging bagi kita di bawah Pontius Pilatus dan Herodes raja wilayah, yang olehnya kita menjadi buah, yaitu dari penderitaannya yang paling diberkati, supaya dia dapat menetapkan suatu panji-panji untuk segala zaman melalui kebangkitannya. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada di dalam daging bahkan setelah kebangkitan, dan ketika dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata kepada mereka, "Jamahlah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan setan tanpa tubuh." Dan segera mereka menjamah dia, dan mereka percaya telah menyatu dengan daging dan darahnya. Oleh karena itu juga mereka memandang hina kematian, bahkan mereka dihadapi oleh menang atas kematian. Dan setelah kebangkitannya dia makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Ignatius, surat kepada Magnesian tahun 110 sampai tahun 115 Masehi. Hendaklah engkau sepenuhnya diyakinkan mengenai kelahiran dan penderitaan dan kebangkitan yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, karena hal-hal ini benar dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengharapan kita. Quadratus kepada Kaisar Hadrian sekitar tahun 125 Masehi. Perbuatan-perbuatan juru selamat kami selalu ada di hadapanmu, karena itu benar-benar mujizat. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dibangkitkan dari kematian, yang telah disaksikan tidak hanya ketika disembuhkan dan dibangkitkan, namun yang selalu ada. Mereka tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya ketika Tuhan kami ada di bumi, namun demikian juga ketika Dia telah meninggalkan bumi, sehingga beberapa dari mereka juga masih hidup hingga ke zaman kita.
Dia perlu dimanifestasikan di dalam daging. Dia memberitakan pengajaran kepada Israel dan melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat. Dan dia amat sangat mengasihi mereka. Dia memilih rasul-rasulnya sendiri yang akan menyatakan Injilnya. Tetapi dia sendiri menghendaki untuk menderita, karena itu perlu bagi dia untuk menderita di tiang. Justin martir kepada Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 150 Masehi. Setelah menceritakan kelahiran Yesus oleh seorang perawan di kota Bethlehem dan bahwa garis keturunan lahirnya berasal dari suku Yehuda dan keluarga Ishar, Justin menulis ada sebuah desa di tanah Yahudi 35 stadia jauhnya dari Yerusalem di mana Yesus telah dilahirkan, seperti yang dapat engkau pastikan juga dari daftar pajak yang dibuat di bawah Kirenius, kuasanya perwakilanmu yang pertama di Yudea. Dengan demikian, setelah dia disalibkan, semua yang mengenalnya meninggalkan dia, menyangkal dia. Dan setelah itu, ketika dia telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka supaya membaca nubuatan di mana segala hal ini telah diberitahukan sebelumnya dan tetap digenapi. Dan ketika mereka telah melihat dia naik ke surga dan percaya dan menerima kuasa yang dikirimkan oleh dia kepada mereka dan pergi kepada setiap ras manusia, mereka mengajarkan semua hal ini dan dinamai rasul-rasul. Justin martir dalam dialog dengan Trypho sekitar tahun 150 Masehi. Karena pada waktu kelahirannya, orang Magi yang datang dari Arabia menyembah dia. Pertamanya datang kepada Herodes yang dulunya berkuasa di negerimu. Karena ketika mereka menyalibkan dia, menancapkan pakunya, mereka menusuk tangannya dan kakinya. Dan mereka yang menyalibkan dia membagi pakaiannya di antara mereka sendiri, masing-masing membuang undi untuk apa yang dia pilih dan menerimanya sesuai dengan hasil undian. Kristus mengatakan di antara kamu bahwa dia akan memberi tanda Yunus, menasihati engkau untuk bertobat dari perbuatanmu yang jahat setidaknya setelah dia bangkit kembali dari kematian. Namun engkau tidak hanya bertobat setelah engkau mengetahui bahwa dia bangkit dari kematian, tapi seperti aku katakan sebelumnya, engkau telah mengirimkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan ke seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa penyesatan yang tidak bertuhan dan di luar hukum telah bertumbuh dari Yesus, seorang penyesat Galilea yang telah kami salibkan, tetapi murid-muridnya mencuri dia pada malam hari dari kubur, di mana dia dibaringkan setelah diturunkan dari salib, dan sekarang menyesatkan orang-orang dengan menyatakan bahwa dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Karena sesungguhnya Tuhan tetap berada di kayu salib sampai hampir petang, dan mereka menguburkan dia pada waktu senja. Kemudian pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Melalui paparan ini saya berharap semua teman-teman semakin diperlengkapi dan dapat membungkam fitnah atau dongeng-dongeng para polemikus muslim yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, Yesus pergi ke India dan beranak cucu. Bungkamlah murid mereka dengan fakta-fakta dan data-data dari sumber-sumber sejarah yang jelas yang telah kita bukakan hari ini. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini.
Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa Muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya, John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya, yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman.
Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit yang dalam bahasa mereka disebut kabar yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya, membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai.
Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini kami berkata, kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada Nabi Anda. Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya, maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, "Kamu membuatku bermimpi." Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi mereka menyebut kami hetairis atau asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi, kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan Roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan
ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya. Seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala, karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu, lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu. Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya,
dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini: hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya, kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya. Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini: kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan. Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta itu? Dan mereka bilang, itu dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini? Dan mereka berkata, tidak. Lalu bagaimana, kata kita, itu dilahirkan? Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir, kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras, dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur, dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai,
Kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, "Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana." Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.